Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah, siang ini ba'da Jumat kembali kita dengan kasibat kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogornya. Mudah-mudahan kita selalu dapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang manusia yang paling besar dan banyak jasanya kecuali orang tua. Tidak ada manusia yang paling peduli kecuali orang tua. Maka selayaknya lah, sepantasnya lah kita berbakti kepada keduanya. Dan ini adalah salah satu di antara tema yang akan kita bicarakan. Apabila kita sanggup dan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, niscaya ini merupakan kunci daripada kehidupan. Muliakan, agungkan orang tua kita, niscaya Allah akan agungkan kita sekalian. Sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu di antara riwayat hadisnya, ridallah fi ridho walidain wa syukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada dalam keriduan orang tua kita, dan murkanya Allah ada dalam kemurkaan orang tua kita. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa barometer keridoan dan kemurkaan Allah itu orang tua. Makanya inilah satu di antara yang dikatakan kenapa kita mesti berbakti kepada orang tua. Karena hakikatnya orang tua itu jadi barometer buat kita, jadi tolak ukur kita Allah ridho atau tidak kepada diri kita sekalian. Dan bukan sekedar itu saja, memang mereka adalah satu-satunya orang yang paling banyak, paling besar, yang paling juga istimewa di dalam perjuangan pengorbanannya untuk kita sebagai anaknya. Maka oleh karena itu, bagaimana saat ini kita berbakti kepada orang tua? Pertama, bahwa orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa daripada anaknya. Gak mengharapkan uang, pangkat jabatan, kemudian juga duniawi, enggak. Yang namanya orang tua itu merasa puas, merasa ridho, merasa cukup dengan ketika melihat anaknya itu sehat, bahagia, senang di situ. Dan tidak ada satupun orang tua
yang ingin memperoleh imbalan dari perjuangannya, yang ingin memperoleh juga balasan daripada pengorbanannya dari seorang anak. Tidak, gak ada. Kenapa? Karena yang namanya orang tua itu ikhlasnya luar biasa. Keikhlasan orang tua itu tidak ada tandingannya. Namanya orang tua, Masya Allah, tidak ada yang dikatakan hitung-hitungannya. Semua benar-benar terlaksana, terwujud karena nilai keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya kepada anak. Maka sebagai salah satu di antara kita cara membahagiakan kepada orang tua kita, jadikan diri kita orang yang terbaik di antara yang baik. Jadikan diri kita itu membuat orang tua kita senang. Jadikan diri kita ini membuat orang tua kita bahagia. Ingat tadi, orang tua tidak mengharapkan imbalan, orang tua tidak mengharapkan uang, orang tua tidak mengharapkan balasan daripada anak. Cukup si anak itu jadi anak yang baik, orang tua itu udah bangga. Terkadang kebaikan anak itu meneteskan air mata orang tua. Tetesan air mata itu tetesan keharuan, kebanggaan, dan juga kesenangan orang tua. Dan air mata itulah yang menjadi saksi dan bukti kelak nanti di alam akhirat Allah akan meridhoinya. Dan yang kedua, bisa boleh jadi orang tua meneteskan air mata karena nilai kesakit hatiannya orang tua. Maka jangan pernah kita melukai hati orang tua, baikkah dengan ucapan dan juga dengan perbuatan kita. Tergores hatinya, sakit hati orang tua, maka aras Allah bergoncang dan Allah akan murka. Jangan pernah sangka bisa terulang dan kembali sejarah rakyat yang mengatakan bahwa ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Siapa dia? Si maling kundang. Lantaran durhaka sama kedua orang tuanya, melawan, membangkang kepada orang tuanya. Ini hati-hati. Jadi untuk orang tua yang masih hidup adalah kita baktinya, jadikan diri kita orang yang baik. Jangan terbawa arus dengan pergaulan, jangan terbawa arus dengan fitnahnya dunia, jangan sampai kita terbawa pancing rayuan godaan setan yang dimotori oleh hawa nafsunya. Kita baik terus berkata dan bertingkah laku, insya Allah membawa kebaikan kepada orang tua kita sekalian. Yang kedua, lakukan apa yang disenangi oleh orang tua kita. Jadi cara kita berbakti kepada orang tua itu mudah sebetulnya. Lakukan apa yang disukai oleh orang tua kita, terutama perbuatan-perbuatan yang dimubahkan dalam agama Islam. Bila itu disenangi oleh orang tua, lakukan itu semua. Sebab kenapa? Niati saya melakukan hal ini sesuai apa yang disukai oleh orang tua saya, niscaya itu orang tua akan terbayarkan capeknya, terbayarkan letih lelahnya, terbayarkan juga pengorbanannya dan juga perjuangannya. Niscaya orang tua akan bangga kepada kita sebagai anaknya. Nah ini, lakukan sesuatu yang disukai oleh orang tua kita. Jangan pernah melakukan sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh orang tuanya. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa selalu kita untaikan doa. Walau bagaimanapun yang namanya orang tua adalah manusia biasa yang butuh daripada bimbingan Allah dan juga yang lainnya. Maka oleh karena itu jangan pernah kita hentikan terus berdoa, dan terus berdoa minimal kalimat yang kita biasa ucap, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ini kalimat doa yang senantiasa mesti kita ucapkan. Jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah dilupakan. Sebab kenapa? Karena kita dengan cara berdoa macam begitu mencerminkan rasa syukur teramat dalam kepada Allah. Hakikatnya syariat kepada orang tua. Saya pernah baca satu di antara riwayat hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Man taraka du'a alal walidain, siapa orang yang tinggalkan berdoa
kedua orang tuanya, ahbatallahu lahu rizquhu, Allah akan sempitkan rezekinya. Masya Allah. Berarti kalau kita mendoakan orang tua, otomatis kita minta dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak berdoa dan mendoakan orang tua kita, semakin banyak rezeki yang bakal diberikan kepada kita sekalian. Maka oleh karena itu, ayo baktikan diri kita kepada orang tua kita sekalian, karena ini sebagai salah satu di antara orang Sunda mengatakan mulang tarima, bakti kita kepada orang tua yang sudah dirawat, dibesarkan, dididik, diajar oleh orang tua kita sekalian. Tidak ada satu anak pun yang sanggup dan bisa membayar jasa pengorbanan orang tua kita sekalian. Satu hisapan air susu ibu tak akan pernah sanggup kita bayar dengan material, dengan harta benda, dengan yang lain sebagainya, bahkan dengan bermiliaran uang yang kita miliki untuk orang tua yang telah mengeluarkan air susunya untuk kita sekalian. Ayo kita tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Hakikatnya kita bakti sama orang tua ini bukan untuk orang tua, tetapi untuk kita sendiri. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul mengatakan, birru abaakum tabarrakum abnaakum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya pasti anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Artinya ketika kita berbakti kepada orang tua, bukan untuk kepentingan orang tua, bukan untuk kemaslahatan orang tua, bukan untuk juga yang dikatakan dengan kepentingan orang tua, tapi untuk kita sendiri. Bila kita berbakti kepada orang tua, nanti anak-anak kita berbakti sama kita. Kalau kita berbakti sama orang tua, nanti anak-anak kita nih bakal bakti sama kita, insya Allah. Maka ada peribahasa yang mengatakan buah tak akan pernah jauh jatuh daripada pohonnya. Bagaimanalah mungkin anak kita bisa bakti kepada kita sebagai orang tuanya, sementara waktu kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri. Ayo tunjukkan bakti kita kepada orang tua, cerminkan itu semua dalam kehidupan kita semua. Niscaya anak-anak kita pun, keturunan pun, semua generasi kita akan bakti kepada kita sekalian. Ingat, mempunyai anak soleh atau solehah karunia terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi jaminan kita orang tuanya baik soleh, anak kita jadi soleh dan juga baik. Apa demikian? Karena lihat Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul Allah, ternyata punya anak yang durhaka, Kan'an namanya. Lihat Nabi Yakub alaihissalam pun sama, punya anak-anaknya, ternyata anak-anaknya kurang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Segitu anak Nabi, segitu anak Rasul, tidak menjamin itu anak jadi soleh atau juga solehahnya. Karunia terbesar kita mempunyai anak yang berbakti kepada orang tuanya, diawali dari kita sendiri. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia beberapa cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih kelak nanti kita akan bahas lebih khusus lagi tentang orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara baktinya. Kiranya ini yang mampu dan bisa disampaikan dalam acara Kasibatnya, kajian singkat ba'da Jumat di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogornya. Terus setiap hari Jumat ikuti kami di channel YouTube Masjid Baitur Ridwannya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, semoga kita mampu dan bisa berbakti kepada orang tua, serta anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan juga solehahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.